Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Monalisa, NIM 2015-066, kelas BKPI 2C, mata kuliah Teori Kepribadian, dosen pengampu Puri Handayani MA, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teori Kepribadian dalam Paradigma Kognitif Carl Rogers. Apa sih teori kepribadian itu? Kepribadian merupakan keseluruhan dari seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Kepribadian juga dapat dideskripsikan sebagai sifat yang diperlihatkan seseorang yang dapat diukur. Dalam ilmu psikologi terdapat beberapa teori-teori yang membahas mengenai kepribadian dari berbagai ahli psikolog yang ada. Setiap teori kepribadian yang ada tentunya memiliki pendapat serta bahasanya masing-masing. Teori adalah salah satu hal yang cukup penting di dalam sebuah ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai kepribadian. Tanpa adanya teori kepribadian, maka usaha untuk memahami perilaku seseorang akan sulit. Teori kepribadian merupakan sekumpulan anggapan ataupun konsep yang mana berkaitan satu sama lainnya tentang tingkah laku dari manusia. Siapa sih Carl Rogers itu? Carl Rogers merupakan psikoterapis yang dalam sesi terapinya melibatkan peneliti menggunakan tape recorder di tahun 1940-an. Dengan metode tersebut, orang-orang mulai belajar mengenai hakikat dari psikoterapi serta proses beroperasinya. Ia juga merupakan salah satu tokoh dalam bidang psikologi humanistik yang mana memiliki pandangan jika setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidup dan kedewasaannya sendiri. Carl Rogers berpendapat bahwa semua orang bebas dalam melatih pengontrolan diri dari segala sesuatu yang mereka lakukan. Teori Carl Rogers sebenarnya didasarkan pada daya hidup, yang mana disebut sebagai kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi inilah yang diartikan sebagai motivasi yang mana menyatu di dalam setiap individu masing-masing dan bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup tak hanya memilih tujuan untuk bertahan hidup saja, namun juga mendapatkan apa yang terbaik di dalam keberadaannya. Submateri terdapat 5. A. Hakikat pribadi, B. Struktur kepribadian, C. Dinamika kepribadian, D. Perkembangan kepribadian, E. Contoh aplikasi teori kognitif Carl Rogers. A. Hakikat pribadi. Hakikat pribadi fenomenologis. Pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Setiap orang berkembang untuk mencapai aktualisasi diri. Terdapat 8 rumusan mengenai hakikat pribadi self. 1. Organisme berada dalam terus-menerus berubah phenomenal field, di mana dia titik pusatnya. 2. Organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. 3. Organisme mempunyai kecenderungan pokok, yakni keinginan untuk mengaktualisasinya, memelihara, meningkatkan diri, self-actualization, mention, action. 4. Organisme mereaksi medan fenomenal secara total dan berarah tujuan, goal directed. 5. Pada dasarnya, tingkah laku merupakan usaha yang terarah. Tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dalam medan fenomenalnya. 6. Emosi akan menyertai tingkah laku yang terarah tujuan sehingga intensitas kekuatan emosi itu tergantung kepada pengamatif dalam usaha aktualisasikan diri. 7. Jalan terbaik untuk memahami tingkah laku adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri, internal frame of reference. 8. Sebagian dari medan fenomenal secara berangsur-angsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya self.
B. Struktur kepribadian. Pokok dari teori kepribadian Roger adalah self, sehingga dapat dikatakan self merupakan struktur kepribadian yang sebenarnya. Self atau konsep self adalah konsep menyeluruh yang ajak dan terorganisir, tersusun dari persepsi ciri-ciri tentang I atau me, aku sebagai subjek atau aku sebagai objek, dan persepsi hubungan I atau me dengan orang lain dan berbagai aspek kehidupan. Berikut nilai-nilai terlibat dalam persepsi itu. Konsep self menggambarkan konsepsi orang tentang dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggapnya menjadi bagian dari dirinya. Konsep self juga menggambarkan pandangan diri dalam kaitannya dengan berbagai perannya dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. C. Dinamika kepribadian. Roger percaya manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human begins yang setinggi-tingginya. Kita ditakdirkan untuk berkembang dengan cara-cara yang ditakdirkan, berbeda sesuai dengan kepribadian kita. Proses penilaian following proses bawah sadar memandu kita menuju perilaku yang membantu kita mencapai potensi yang kita miliki. Roger percaya bahwa manusia pada dasarnya baik hati dan kreatif. Mereka menjadi destruktif hanya jika konsep diri yang buruk atau hambatan-hambatan eksternal mengalahkan proses penilaian. D. Perkembangan kepribadian. Roger tidak memfokuskan diri untuk mempelajari tahap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, namun dia lebih tertarik untuk meneliti dengan cara yang lain, yaitu dengan bagaimana evaluasi dapat menuntun untuk pengalaman dan apa yang orang persepsikan tentang pengalaman itu sendiri. Bila seseorang antara self-konsepnya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungannya itu disebut kongruen, cocok. Tapi bila sebaliknya, maka disebut inkongruen, tidak cocok, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental, seperti merasa terancam, cemas, defensif, dan berpikir kaku serta picik. Sedangkan ciri-ciri orang yang mengalami sehat secara psikologis, kongruen. Dalam Samsu dan Juntika 2010-145 disebutkan sebagai berikut. 1. Seseorang mampu mempersepsi dirinya, orang lain, dan sebagai peristiwa jadi di lingkungan karena tidak mengancam konsep dirinya. 3. Mampu menggunakan semua pengalaman. 4. Mampu mengembangkan diri ke arah aktualisasi, fully function person. Orang-orang yang telah mencapai fully function person ini memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki kesadaran akan semua pengalaman, bersikap terbuka terhadap perasaan positif, keteguhan dan kelembutan hati, maupun negatif, rasa takut dan sakit. 2. Mengalami kehidupan secara penuh dan pantas setiap saat. 3. Memiliki rasa percaya diri atau memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. 4. Memiliki perasaan bebas untuk memilih tanpa hambatan ataupun 5. Berpikir kreatif dan mampu menjalani kehidupan secara konstruktif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Contoh aplikasi teori kognitif Carl Roger. Tujuan pendidikan menurut teori belajar kognitif adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dalam diskonstruksi oleh peserta didik. Latihan memecahkan masalah sering melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara berjalan sesuai dengan dirinya. Hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Inilah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.